Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Jamaah Majelis Zikir Hadrah Basaudan yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asrati sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yasbudul jahl. Rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, termasuk daripada tanda-tandanya segera datangnya hari kiamat adalah ketika ilmu agama sudah mulai dicabut oleh Allah. Wa yasbutul jahlu, dan kemudian yang ada adalah banyaknya kebodohan dan kebodohan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini tandanya kiamat itu kalau sudah ilmu sudah mulai dicabut. Kenapa ilmu dicabut? Imayakuna, orang-orang Islam itu sendiri, umatnya Nabi Muhammad itu sendiri sudah tidak ada lagi mau belajar agama, tidak ada motivasi, tidak ada semangat untuk belajar agama di tengah-tengah kehidupan arus globalisasi yang ada. Mayakuna sekarang ini, Masya Allah. Maka oleh karena itu kalian bisa mondok, kalian bisa belajar ilmu agama. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab sangat banyak anak-anak kita, generasi ke depan kita tidak sibuk belajar agama, tapi sibuk main game, sibuk main HP, sibuk dengan urusan-urusan memperturutkan hawa nafsu. Maka oleh karena itu bersyukur kalian yang mau mondok, sehingga dengan mondok ini kalian bisa ada kesempatan belajar agama dengan sungguh-sungguh. Tetapi memang zaman akhir seperti ini, zaman akhir tandanya kiamat itu ketika sudah orang sudah malas belajar ilmu agama. Hatta kemudian yang di pondok pun juga malas belajar. Sudah diberi kesempatan untuk belajar ilmu agama, tapi malas juga belajar. Tidak ada motivasi, tidak ada kesungguhan untuk belajar agama. Itu kan berarti juga bagian daripada tanda-tanda kiamat. Ulama-ulama terdahulu kalau belajar agama sungguh-sungguh belajar agama. Saya ingin bercerita Imam Syafi'i itu betapa beliau itu ada murid. Beliau itu ada salah satu muridnya itu betapa sangat sangat susah untuk menerima pelajaran. Menerima pelajaran itu sampai suatu ketika Imam Syafi'i mengajarkan satu bab ilmu saja, itu sampai belum mengulangi itu sampai 39 kali. Pokoknya katakanlah bab kalam, al-kalam wa al-labdu al-murakabu al-mufidu bil-wati. Itu sampai diulang lagi, difahamkan lagi sampai 39 kali. Sampai kemudian itu belum paham. Begitu lagi pelajaran berikutnya. Jadi ini sangat lambat sekali bisa menerima pelajaran daripada Imam Syafi'i. Tapi kemudian sama Imam Syafi'i sekarang namanya itu Syekh Ar-Ruwaifi kalau tidak salah, Syekh Ar-Ruwaifi. Sekarang kamu minta berdoa sama Allah. Berdoa sama Allah semoga kamu dianugerahkan kefahaman, dianugerahkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini muridnya Imam Syafi'i berikutnya lagi adalah munajat terus menerus, baca doa, zikir malam, sholat malam untuk minta sama Allah anugerah supaya diberi kefahaman. Kemudian akhirnya
anak-anak semua dan kita semua. Akhirnya muridnya beliau itu menjadi salah satu ulama besar yang ahli perawi hadis, yang sangat terkenal, masyhur alimnya, yang sangat masyhur alimnya. Apa yang bisa diambil dari pelajaran ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Satu, seorang guru itu harus punya kesungguhan yang sungguh-sungguh untuk mengajarkan ilmu agamanya. Jadi kalau kita ingin berhasil, kalau pelajar-pelajar kita ingin berhasil, maka satu, apa yang pertama hadirin? Guru-gurunya ketika mengajarkan ilmu agama harus bersungguh-sungguh, harus ikhlas, harus berdoa kepada Allah supaya ilmu yang diberikan itu, manfaat ilmu yang diberikan itu bisa difaham. Tapi tidak hanya dari guru saja, muridnya juga bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh minta sama Allah agar diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya harus saling menopang. Gurunya sungguh-sungguh, muridnya sungguh-sungguh, baru akan bisa menghasilkan generasi murid-murid yang alim allamah. Amin Allahumma. Tapi musibah yang terbesar sekarang ini, musibah yang terbesar dalam dunia pendidikan, kalau gurunya tidak sungguh-sungguh, muridnya juga tidak sungguh-sungguh, akhirnya jadi kacau. Muridnya murid kacau, jadi bahlul, jadi nggak ngerti apa-apa. Paham apa paham? Karena gurunya tidak punya kesungguhan, tidak punya kemampuan untuk bisa mengajar dengan sungguh-sungguh. Makanya saya ingin bercerita, ada seorang ulama besar, Al-Imam Buti, Syekh Said Ramadan Al-Buti, paham ya? Syekh Said Ramadan beliau dari Syria. Beliau itu suatu ketika mau mengajarkan pelajaran kepada santri-santrinya. Beliau tidak mengajar dulu karena beliau tidak ada persiapan. Suatu ketika mau mengisi di kuliahnya itu, beliau minta izin, belum bisa saat ini karena saya belum belajar. Coba bayangkan, seorang ulama besar, seorang wali Allah, Syekh Said Ramadan Al-Buti, itu pun karena tidak ada kesiapan ketika mengajarkan, itu pun minta izin untuk tidak mengajar. Paham apa paham ya? Jadi oleh karena itu, apa kuncinya hadirin wal hadirat? Kalau anak-anak kita ingin sukses, satu, gurunya harus bersungguh-sungguh mempunyai kesiapan ilmu yang harus dia sampaikan, kemudian berdoa kepada Allah. Murid-muridnya juga punya kesungguhan, jangan ngeles. Murid-murid paham, tidak ada anak bodoh itu, tidak ada anak bodoh, yang ada adalah anak malas belajar. Kalau sudah ada penyakit malas, susah. Jadi kamu jangan merasa, saya tidak bisa. Kamu mengeles, kamu terus beralasan sakit, kamu beralasan tidak belajar, maka kamu tidak akan bisa terus kalau gitu. Pasti adakah pelajaran kita di sini sampai diulangi 39 kali? Bab kalam saja saya mengajarkan sampai 39 kali, ada apa tidak? Enggak ada kan? Satu kali saja, coba bayangkan. Tapi Imam Syafi'i sangat luar biasanya telaten. Jadi hadirin, jadi guru juga harus telaten. Telaten itu apa ya bahasa Indonesia? Apa? Ya, telaten itu telaten ya, harus telaten. Bahasa Jawanya itu harus telaten. Kalau tidak telaten, ya rusak. Ya, sementara santri itu amanah dari Allah, betul? Santri itu amanah yang dititipkan di pondok ini. Ketika seorang santri yang dititipkan juga tidak sungguh-sungguh, gurunya tidak sungguh-sungguh, ini yang menjadi merusak amanah, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti kalau seperti itu, apa dalam hadis Nabi, min asratis sa'ah, ketika sudah diangkat ilmu dan yang ada adalah kebodohan.
Jadi kalau ada bodoh, itu berarti kita adalah termasuk orang-orang yang menyongsong segera datangnya hari kiamat. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nas ru'asa'an juhalan fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu intiza'an dengan sekaligus langsung hilang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabutnya dengan mencabut ilmu dengan meninggalnya para ulama. Jadi para kiai-kiai, para ulama-ulama, warasatul anbiya, orang-orang yang alim dicabut oleh Allah, diambil dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Sehingga kemudian orang-orang karena sudah tidak ada orang alim mengambil para orang-orang yang kelihatan ahli agama, para pemimpin-pemimpin, para imam-imam, para tokoh-tokoh masyarakat yang juhalan, yang bodoh. Fasu'ilu, maka kemudian ketika dia ditanya orang-orang bodoh tadi, maka dia berfatwa dengan tanpa ilmu dan kemudian dia sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesat. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka hadirin, ruhnya Islam itu ada di ilmu. Ruhnya Islam ada di ilmu. Jangan kemudian orang ini jadi mohon maaf, jangan terlalu terpaku. Jangan terlalu terpaku dengan lipstiknya saja. Jangan terlalu terpaku lipstiknya saja. Kita ini seolah-olah Islam, pokoknya asal imamah sudah besar, surbannya sudah besar, jubahnya sudah besar, Masya Allah, seolah-olah dirinya sudah ahli agama. Ini hati-hati. Belajar ilmu agama itu jangan instan, tidak boleh instan, harus belajar dulu. Harus belajar ilmu agama. Tokoh agama tidak ngerti nahu, tokoh agama tidak bisa sorok, tokoh agama tidak ngerti ilmu syariat, tokoh agama tidak tahu belajar ilmu tasawuf, tokoh agama tidak bisa baca Fathul Qorib, tokoh agama tidak bisa ngaji Fathul Mu. Akhirnya apa? Masya Allah, Masya Allah. Maka oleh karena itu maka belajar. Ya Allah, semua kita semua anak turun kita hadirin ya dianugerahkan untuk bisa mau belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh manfaat barokah. Amin Allahumma. Kalau presiden mati banyak yang antri, betul? Kalau gubernur mati banyak yang siap menjadi pengganti. Kalau bupati mati banyak yang siap menjadi pengganti. Kalau RT mati banyak orang yang siap menjadi R. Tapi kalau kiai mati susah mencarikan. Masya Allah. Wa qala Ibnu Mas'ud, alaikum bil ilmi qabla ayyurfa'a. Wajib untuk kalian semua belajar ilmu. Jangan sok pinter dengan tidak mau belajar. Karena kita ini selalu masih sangat jauh untuk bisa. Makanya jangan sampai kita ini kecuali kalau kalian sudah futuh oleh Allah. Syekhina Maimun Jubair awal-awal, santri-santri yang lama juga belum belajar dulu. Sebelum ngaji dibaca dulu kitab. Tapi dulu akhir-akhir karena sudah futuh, diberi futuh oleh Allah, sudah tidak ada lagi yang dipelajari. Ngaji saja, sudah muncul dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dari Allah Subhanahu. Ya Maimun saja belajar. Masa kamu yang masih belum jelas ilmunya terus kemudian tidak mau belajar? Gitu apa betul? Iya apa tidak? Wa rafa'u halakul ulama, dan diangkatnya ilmu adalah dengan meninggalnya para ulama. Rawahu ad-Darimi, ini diriwayatkan oleh Imam Darimi. Wa qala Imam Haddad
wa kam min abidin, kata Shahib Ratibul Haddad, banyak orang yang ahli ibadah tetapi hanya membuat payah saja dirinya, tetapi hanya membuat dirinya capek saja fil ibadah, wa huwa ma'adzalika, dan sementara dirinya itu senantiasa walaupun ibadah musirrun ala maksiatin, terus menerus dalam kemaksiatan kepada Allah. Yara annaha ta'ah, yang dirinya menganggap dirinya adalah melakukan taat, tetapi dirinya ternyata dalam maksiat kepada Allah Subhanahu. Jadi banyak orang-orang yang ahli ibadah, orang yang suka ibadah, tapi karena tidak punya ilmu, merasa dirinya taat, tapi justru maksiat di jalan Allah Subhanahu. Contohnya umpamanya ada seorang ibadah tapi masalah toharoh saja dia tidak benar, atau dirinya ibadah tetapi masalah tauhidnya dia tidak benar, maka hati-hati yang seperti ini. Kata Shahib Al-Imam Al-Haddad Abdullah bin Alawil Haddad, ya, wa qala al-hikmah al-ilmu bi ghairi amal dzanbun, ilmu kalau tidak diamalkan itu adalah dzanbun kabirun, dosa besar. Hadirin, punya ilmu enggak kalian? Kalau kalian nanti pulang dari pondok punya ilmu apa tidak? Al-ilmu bi ghairi amal, ilmu tapi tidak diamalkan itu dosa besar, dzanbun kabirun. Wal amalu bi ghairi ilmin dhalalun syadidun. Amal, punya amal tapi tidak dengan ilmu, maka adalah kesesatan yang sangat berat. Wal amal ma'al ilmi, orang yang amal tapi didasari dengan ilmu, nurun ala nur, orang itu cahaya di atas cahaya. Fatuba lilladzi ala hadaini, maka beruntunglah bagi orang-orang yang mempunyai ini tadi, punya ilmu diamalkan, punya ilmu diamal. Jadi paham ya? Makanya harus belajar. Semangat untuk belajar itu jangan hanya semangat untuk amal saja, semangat belajar, semangat mencari ilmu, dan semangat beramal. Paham? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah kalian semuanya. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka berhentilah atau mampirlah kalian semuanya. Qalu wa ma riyadul jannah, para sahabat, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qala halaquz zikir, yang dinamakan taman-taman surga adalah majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis orang yang berzikir dan belajar ilmu agama. Itulah yang dinamakan riyadul jannah. Qala Imam Al-Ghazali, wa al-walid alal haqiqah li'annal ab sababul hayat. Siapakah orang tua yang hakikat? Hakikatnya orang tua kita itu siapa, kata Imam Ghazali? Hakikatnya orang tua kita itu siapa menurut Imam Ghazali? Li'annal ab, orang tua, bapak ibu kandung, itu adalah sababul hayat apa itu al-faniyah. Bapak dan ibu itu adalah hanya menjadi sebab apa itu? Bapak dan ibu itu adalah hanya sebab hidupnya kita yang sangat fana. Kita lahir sebab ada bapak paham apa paham? Kita lahir, kita ada karena sebab bapak tapi kehidupan kita ini kehidupan yang fana, kehidupan yang akan segera hilang, kehidupan yang segera musnah. Kamu hidup paling berapa tahun mati, betul? Kita hidup paling berapa tahun kemudian mati. Jadi bapak kita itu, bapak ibu kita ini adalah sebab untuk kita hidup yang fana, hidup di dunia yang fana, kata Imam Ghazali. Wal muallim sababul hayatil baqiyah. Seorang guru, seorang kiai, seorang ustaz, seorang
Ustadz ya, jangan ustaz. Seorang ustadz yang benar-benar tulus dan ikhlas itu adalah sebab kehidupan yang kekal sampai di hari kiamat nanti. Walidzalik, dan oleh karena itu yuqaddimu haqqahu ala haqqil abawain. Maka oleh karena itu guru, mursyid guru kita, nah, yang mengajari ilmu agama kita itu adalah hakikatnya adalah bapak kita yang secara hakikat. Saya punya guru, alhamdulillah, Syekhina Maimun. Itulah orang tua yang hakikatnya kita, yang semoga saja mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah dunia akhir. Guru-guru kalian itu, guru-guru agama, itu adalah hakikatnya orang tua kalian. Maka oleh karena itu kalau di murid-muridnya Sayyid Muhammad manggilnya Abuya, pada gurunya itu Abu, bapakku, Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani. Itu murid-muridnya kalau manggil sampai sekarang itu adalah Abuya, bapakku, orang tuaku. Karena hakikat orang tua yang bisa mengajari ilmu agama kita, yang kemudian dengan itu kita amalkan, itulah yang menjadikan sebab kehidupan kita yang kekal di dunia sampai di akhirat. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andai kan tidak ada seorang murabbi, pendidik, guru, maka kita tidak akan kenal dengan Tuhan kita. Paham apa paham? Maka oleh karena itu sholat di masjid itu penting. Paham? Sholat di masjid itu tapi adab untuk menjaga kehormatan masjid sangat membaca Al-Quran itu tetapi menjaga kehormatan Al-Quran sangat mondok itu mesantren itu tetapi menjaga adab tata krama di dalam pondok pesantren. Bagaimana kamu, sikap kamu kepada guru-guru kamu, bagaimana kamu dengan teman-teman kamu, bagaimana kamu menjaga kesucian pondokmu, itu lebih sangat-sangat penting. Paham apa paham? Pondok ini adalah tempat untuk jihad fisabilillah. Jangan kau menghinakan pondok pesantren ini dengan kemudian melanggar, melecehkan pada peraturan-peraturan pondok. Itu kamu tidak bisa menjaga kehormatan. Mondok penting, menjaga kehormatan pondok sangat penting dengan menjaga, menghormati orang-orang yang megang ilmu agama, orang yang mengajarkan ilmu kamu. Maka oleh karena itu para ulama-ulama terdahulu itu sangat mengajarkan tata krama itu. Imam Malik seorang imam besar, gurunya Imam Syafi'i. Ketika beliau mau mondok sama uminya itu mengajari, nah belajarlah kamu kepada guru-guru kamu adab tata keramanya dulu, baru kamu belajar ilmunya. Jadi yang pertama yang disuruh adalah suruh belajar apa itu adab tata krama dulu. Sebab banyak orang sekarang belajar ilmu agama kemudian tidak manfaat ilmunya. Kenapa? Tidak bisa menjaga adabnya. Paham apa paham? Itulah yang dilakukan para ulama-ulama terdahulu, mengajarkan bagaimana anak-anaknya di pondok, bagaimana. Maka oleh karena itu Imam Malik juga menerapkan, kalau beliau itu punya murid, katakanlah belajar 30 tahun mondok, 20 tahun itu konsentrasi mengajari tata krama kepada murid-muridnya. Baru 10 tahun kemudian baru mengajarkan, memasukkan ilmu-ilmu agama. Jadi yang terpenting adalah akhlak santri. Perhatikan benar-benar perhatikan. Jadi kalau kamu ingin bersukses, kamu ingin belajar, kamu sukses, barokah, tata krama kamu yang harus dijaga, akhlak kamu yang harus dijaga. Paham apa paham? Paham apa paham? Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Malik, beliau mengatakan, al-hikayah 'anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min katsir minal fiqhi li'annahu adabul qaum wa akhlaquhum. Saya menceritakan tentang sikap perilakunya para ulama-ulama
dan kemudian wa mujalasatahum, dan cara mereka majelis-majelisnya ulama-ulama itu lebih aku cintai daripada banyaknya ilmu-ilmu fikih yang aku ajarkan. Li'annaha adabul qaum, karena sesungguhnya ketika kita bercerita tentang ulama itu kita bercerita tentang akhlaknya, budi pekertinya yang sangat luhur. Kita bercerita tentang budi pekerti akhlaknya para ulama yang sangat luhur, yang bisa diambil pelajaran. Waqala Imam Syafi'i, al-ilmu laisa ma khufidha, al-ilmu ma nafa. Ilmu itu tidak hanya sekadar yang dihafalkan, tetapi ilmu itu adalah yang bermanfaat, yang bisa diaplikasikan, yang bisa diamalkan dalam kesehariannya. Waqala Zakaria Yahya bin Muhammad al-Ambari, ilmun bila adab kanarin bila hatab. Ilmu tanpa tata krama itu seperti api tanpa bahan bakar. Tanpa bahan bakar berarti nonsen. Nonsen, paham ya? Punya ilmu tidak punya tata krama, nonsen, tidak ada artinya, tidak manfaat ilmunya. Wa adabun bila ilmin, punya tata krama bagus tapi tidak punya ilmu, karuhin bila jismin, seperti roh tanpa jisim, hantu. Roh tanpa jisim, kira-kira apa yang terjadi? Ada roh gentayangan tanpa badannya, tanpa jisimnya, tanpa raganya. Apa yang terjadi? Hantu. Bapak paham? Jadi adab, punya adab tapi tidak punya ilmu. Ya Allah, Masya Allah, siap ngomongnya pokoknya sopan santun, tapi bodoh. Suruh baca Al-Quran tidak bisa, nahu sorong tidak ngerti, fikih tidak paham, tasawuf tidak paham. Itu namanya orang seperti ini hantu. Bahasa saya itu hantu gitu, karena roh tanpa raga itu belajar, ayo belajar. Tidak ada ceritanya orang tidak bisa, yang penting mau Oleh karena itu Rasulullah SAW, doanya Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa, rawahu at-Tirmidzi. Doanya Rasulullah itu begini, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah perlindungan daripada jeleknya tata krama, jeleknya akhlak, jeleknya perilaku, dan jeleknya hawa nafsu. Ini kita Rasulullah, coba bayangkan, Rasulullah itu maksud, Rasulullah tidak punya dosa, tapi Rasulullah mengajari kita berdoa. Apa doanya Rasulullah? Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Jadi saya minta kepadamu ya Allah perlindungan dari mungkarnya, jeleknya akhlak, jeleknya amal, jeleknya hawa nafsu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya Allah, tunjukkan kepada saya Allah supaya kami bisa mempunyai sebaik-baiknya akhlak. La yahdi li ahsaniha, yang tidak bisa menunjukkan budi pekerti akhlak tadi illa anta, kecuali Tuhan. Wasrif anni, ya Allah, hindarkan kami daripada jeleknya akhlak. Illa la yasrifu anni sayyaha, tidak bisa menghindarkan perilaku jelek saya kecuali paduka ya Allah. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan bahwasanya di dalam man razaqallahu taala biwaladin fa'alai bi ta'dimi wa ta'limi. Barang siapa orang itu dianugerahkan anak, maka wajib baginya, hadirin, orang-orang tua yang sudah punya anak atau anak-anak yang akan punya anak, betul ya?
Orang-orang tua yang sudah punya anak, anak-anak yang akan punya paham? Wajib bagi kalian yang akan punya anak, wajib kalian yang sudah punya anak untuk mengajari tata krama yang baik kepada anak kalian dan mengajari ilmu kalian, ilmu agama buat anak-anak kalian. Fa inna man 'allama waladahu adabu razzaqallahu syafa'atah. Barang siapa seseorang bisa mengajarkan ilmu adab kepada anak-anaknya, maka orang itu akan bisa mendapatkan syafaat dari seluruh doa-doa daripada anaknya. Syafaat anak itu luar biasa. Anak yang soleh, kalau dia berdoa, ya Allah ampuni orang tuaku, ya Allah sayangi orang tuaku, kalau anak-anaknya diajari adab, diajari ilmu, langsung diterima oleh Allah SWT. Kalau orang tuanya meninggal dunia, ya Allah sayangi orang tuaku di alam kubur, ya Allah ampuni orang tuaku di alam kubur, langsung diterima oleh Allah SWT. Kalau kita punya anak soleh, solehah, yang diajari adab, yang diajari ilmu. Tetapi di dalam keterangan, waman taraka waladahu jahilan, tetapi bagi seorang tua yang punya anak atau seorang anak yang akan punya anak, ya, meninggalkan anak-anaknya bodoh, tidak mengerti ilmu agama, tidak mondok, karena kulla dzanbin amalahu alaih, maka semua dosa yang dilakukan anaknya tadi, semua dosanya itu 100% diberikan pula sama orang tuanya. Anaknya bodoh, anaknya dosa, dapat dosa untuk anaknya sendiri, tapi orang tuanya dapat kiriman. Orang tuanya di rumah kelihatannya ahli ibadah, tapi anak-anaknya pacaran ngalor ngidul, anaknya ninggalin sholat, anaknya mabuk, anaknya melakukan maksiat. Orang tuanya di samping anaknya dosa 100%, orang tuanya juga dosa 100%. Maka bagaimana kamu mengaku sayang orang tua kalau kamu melakukan dosa? Kamu kalau bodoh, tidak punya adab, kamu melakukan maksiat karena dibiarkan orang tua kalian, maka orang tua kalian di rumah, orang tua kalian di kuburan nanti itu mendapatkan kiriman dosa terus menerus, menambah siksaan yang semakin pedih dalam kubur. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka jangan sampai kita meninggalkan anak-anak bodoh, jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita tidak belajar agama, jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita tidak punya tata krama akhlak. Paham apa paham? Musibah, anak itu amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Anak itu amanah titipannya Allah Subhanahu. Jangan kau sembarangan minus kalah. Di planning sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu. Ada seorang santri, ini berkaitan dengan adab. Ada seorang santri di Yaman. Santri itu ngalimnya sampai ada sebuah kitab fikih Mughni Muhtaj, kitab yang besar 4 jilid. Beliau itu hafal di luar kepala. Beliau sangat terkenal alimnya, Kemudian dia itu suatu ketika diundang oleh di satu kampung. Beliau diundang untuk mengisi materi ceramah di suatu kampung tadi. Maka kemudian beliau berangkat dengan alasan macam-macam, yang dirinya tidak izin sama syekhnya, seorang gurunya tidak izin sama syekhnya, langsung berangkat karena dia sudah merasa seolah-olah saya kan jadi orang alim, saya ini menjadi orang yang terkenal alim, cerdas, hafal kitab dan sebagainya. Maka kemudian apa yang terjadi? Syekhnya tadi bertanya, mana si fulan, si anak ini mana, kok nggak ada? Ya Syekh, dia mau ngisi materi, mau ngisi ceramah di luar daerah ya Syekh. Nggak izin dia. Tidak ya Syekh, kata Syekhnya, karena tidak punya akhlak, jasadnya boleh ke sana, ilmunya masih ada di sini. Jasadnya boleh ke sana, tapi ilmunya masih ada di sini.
karena nggak punya adab tadi, akhlaknya ada dijaga. Pergi tanpa izin sama syekhnya. Apa yang terjadi? Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung terkunci sama sekali, tidak bisa ngomong apa-apa. Materi yang disiapkan, yang direhafal semua hilang. Hatta kemudian semua hafalannya kitab hilang semuanya. Sampai disuruh baca kitab, katakanlah kitab yang paling kecil Sulam Safinah gitu saja, baca paling kitab sekecil Sulam Safinah, itu saja tidak bisa. Sampai kemudian maka disarankan, wahai Tuhan, kalian minta maaf sama guru Anda, minta maaf sama guru Anda, mungkin ini karena kamu pergi tanpa izin, tapi ini anaknya mokong, saya ini kan sudah macam-macam. Akhirnya apa yang terjadi? Dirinya itu hidupnya susah, hidupnya miskin, hidupnya sengsara, mencari kehidupan susah, mencari maisah susah, sampai kemudian dia mati saja itu tidak punya untuk uang untuk beli kain kafan. Kain kafannya saja itu tidak mampu untuk beli. Ini karena apa? Karena dia durhaka sama gurunya, tidak menjaga adab sama guru. Maka oleh karena itu hadirin, para santri khususnya, para santri, jaga adab kalian, belajar sungguh-sungguh, belajar yang ulet, kemudian jaga akhlak kalian, jaga akhlak kalian. Sebab inilah yang Rasulullah ditugaskan di muka bumi ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.